Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Oktavia Suraeni dengan NIM 2115015 dari kelas BKPI 2A, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video tentang jenis-jenis layanan komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Ibu Miskah Zulfah, SPDI MA. Jenis komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama. Berdasarkan cara penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi berdasarkan perilaku dapat dibedakan menjadi komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. 1. Komunikasi berdasarkan penyampaian. Berdasarkan dari penyampaian informasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi verbal yang terjadi saat langsung tidak dibatasi oleh jarak dan di mana kedua belah pihak bertatap muka secara langsung. Kedua, yang terjadi tidak langsung akibat dibatasi oleh jarak, contohnya komunikasi lewat telepon. B. Komunikasi nonverbal atau tertulis. 1. Naskah yang biasanya digunakan untuk menyampaikan kabar yang bersifat kompleks. 2. Gambar dan foto akibat tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. 2. Komunikasi berdasarkan perilaku. A. Komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi yang tata caranya sudah diatur dalam struktur organisasinya, contohnya seminar. B. Komunikasi informal, yaitu komunikasi yang terjadi pada sebuah organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi serta tidak mendapatkan kesaksian resmi yang mungkin tidak berpengaruh pada kepentingan organisasi. C. Komunikasi nonformal, yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan organisasi dengan komunikasi yang bersifat pribadi anggota organisasi. 3. Komunikasi berdasarkan kelangsungan. A. Komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi dilakukan secara langsung tanpa bantuan perantara orang ketiga atau media komunikasi yang tidak ada dibatasi oleh adanya jarak. B. Komunikasi tidak langsung, yaitu proses komunikasinya dilakukan dengan bantuan pihak ketiga atau bantuan alat-alat media komunikasi. 4. Komunikasi berdasarkan maksud komunikasi. Berdasarkan maksud komunikasi dapat dibedakan berikut, seperti pidato, ceramah, wawancara, dan memberi perintah alias tugas. 5. Komunikasi berdasarkan ruang lingkup. A. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal yang terjadi dalam bentuk komunikasi dari pimpinan kepada anggota, komunikasi horizontal yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi di antara orang-orang memiliki kedudukan sejajar, komunikasi diagonal yang terjadi dalam ruang lingkup organisasi di antara orang-orang yang memiliki kedudukan berbeda pada posisi tidak sejalur dengan vertikal. B. Komunikasi eksternal. Komunikasi yang terjadi di antara organisasi dengan pihak masyarakat yang ada di luar organisasi. Komunikasi eksternal dimaksudkan untuk memperoleh pengertian, kepercayaan, bantuan, dan kerjasama dengan masyarakat. C. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi dapat dibedakan menjadi komunikasi perseorangan, komunikasi kelompok, komunikasi berdasarkan peranan individu. Dalam komunikasi ini, peranan individu sangat mempengaruhi proses komunikasinya, di mana dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi antar individu dengan individu yang lain dan komunikasi individu dengan lingkungan luas. E. Komunikasi berdasarkan hubungan kerja. F. Komunikasi berdasarkan aliran informasi. Komunikasi berdasarkan ajaran informasi dapat dibedakan menjadi A. Komunikasi satu arah, B. Komunikasi dua arah, C. Komunikasi ke atas, D. Komunikasi ke bawah, E. Komunikasi ke samping. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.